Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Raya Prawira, Arjuna Agil Amnur, Helena Tadah, dan saya sendiri Ena Lutfia. Kami ingin mempresentasikan memahami peran dan fungsi perkembangan peserta didik sebagai upaya implementasi nilai pendidikan karakter dalam kurikulum. Oke, bagian A, perkembangan peserta didik. Pada setiap perkembangan kehidupan manusia, individu itu dituntut untuk menguasai kemampuan berperilaku yang menjadi ciri bahwa perkembangannya berhasil dan normal. Perkembangan manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat lepas dari kehidupan lingkungannya. Hal inilah yang menjadi salah satu dorongan perkembangan psikologis, jasmani, intelijensi pada diri manusia sejak manusia dilahirkan ke muka bumi. Yang awalnya manusia tersebut bersih, maka lambat laun ia terkontaminasi dengan lingkungannya sesuai dengan peran dan kemampuan panca inderanya. Dalam perkembangannya secara psikologis, mulai dari bayi menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Pada usia remaja, banyak sekali muncul problem kehidupan yang dirasakan oleh remaja. Maka tentunya remaja harus tahu benar-benar peran dan fungsi sebagai seorang remaja. Disinilah peran orang tua untuk melakukan bimbingan dengan sebaik-baiknya pula. Tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan adalah petunjuk yang memungkinkan seseorang mengerti dan memahami apa yang diharapkan atau dituntut oleh masyarakat dan lingkungan lain terhadap seseorang dalam usia tertentu. Berikut adalah pembagian masa atau umur sesuai dengan tugas-tugasnya. Yang pertama adalah masa bayi dan kanak-kanak awal, berawal dari lahir sampai 6 tahun. Adapun tugas-tugas perkembangan dalam masa bayi dan kanak-kanak awal adalah belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar mengendalikan buang air kecil dan besar, memperoleh keseimbangan psikologis, belajar membedakan jenis kelamin dan menghargainya, dan masih banyak lagi. Oke, yang kedua adalah masa kanak-kanak akhir, berawal dari usia 6 tahun sampai 10 atau 12 tahun. Tugasnya adalah belajar tentang keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan yang ringan-ringan atau mudah, dan juga membentuk sikap sehat terhadap dirinya demi kepentingan organismenya yang sedang tumbuh, dan juga belajar untuk bergaul dan bermain bersama dengan teman seusianya, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah masa remaja, berawal dari usia 12 tahun sampai 18 tahun. Adapun tugas-tugas perkembangan dalam masa remaja adalah menerima keadaan fisiknya dan menerima perannya sebagai pria atau wanita, menjalin hubungan-hubungan baru dengan teman-teman sebaya baik sesama jenis maupun lain jenis kelamin, memperoleh kebiasaan secara emosional dari orang tuanya dan orang-orang lainnya, memperoleh kepastian dalam hal kebebasan mengatur ekonomis, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah masa dewasa awal, berawal dari 19 tahun sampai 35 tahun. Tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa awal adalah memilih teman bergaul, belajar hidup bersama dengan suami atau istri, mulai hidup dalam keluarga, belajar mengasuh anak-anak, mengelola rumah tangga, mulai bekerja dalam suatu jabatan, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak, memperoleh kelompok sosial seirama dengan nilai-nilai pahamnya, dan masih banyak lagi. Yang kelima adalah masa parubaya atau setengah baya, berawal dari usia 35 tahun sampai 50 tahun. Adapun tugas-tugas perkembangan dalam masa setengah baya adalah memperoleh tanggung jawab sebagai orang dewasa, menetapkan dan memelihara suatu standar kehidupan, membantu anak-anak remaja untuk menjadi orang dewasa, menetapkan dan memelihara suatu standar kehidupan ekonomi bagi kehidupannya, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang sesuai dengan orang dewasa atau orang setengah baya. Yang keenam adalah masa tua, berawal dari usia 50 tahun hingga meninggal dunia. Adapun tugas-tugas perkembangan dalam masa tua adalah menyesuaikan diri pada keadaan berkurangnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dalam masa pensiun dan pendapatan yang berkurang, menyesuaikan diri dalam keadaan meninggalnya suami atau istri, memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai warga negara dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir, menyusun keadaan hidup yang memuaskan dalam hal fisik, dan juga menyiapkan diri untuk masa tuanya. C. Tugas-tugas perkembangan remaja pada umumnya.
Tugas-tugas perkembangan remaja pada umumnya yang secara teknis berbeda pengelompokannya dengan rumusan tersebut. Menurut Carl-J. Garrison, membagi tugas-tugas perkembangan dalam 6 kelompok, yaitu 1. Menerima keadaan jasmani, 2. Memperoleh hubungan baru dan lebih matang dengan teman-teman sebaya antara dua jenis kelamin, 3. Menerima keadaan sesuai jenis kelaminnya dan belajar hidup seperti kaumnya, 4. Memperoleh kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, kelima, memperoleh kesanggupan berdiri sendiri dan hal-hal yang bersangkutan dengan ekonomi atau keuangan, 6. Mendapatkan perangkat nilai-nilai hidup dan falsafah hidup. Tugas-tugas perkembangan remaja awal sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan mengontrol diri sendiri seperti orang dewasa. 2. Memperoleh kebebasan. 3. Bergaul dengan teman sejenis. 4. Mengembangkan keterampilan. 5. Memiliki citra diri yang realistis. D. Pendidikan karakter. 1. Urgensi pendidikan karakter. Karena terjadi perubahan aspek fisik dan psikologis pada manusia, maka tentunya terjadi pula perubahan peran perkembangan. Pada masa-masa perkembangan itulah terjadi pembentukan karakter yang dimulai sejak usia anak-anak. Bahkan ada yang berpendapat pendidikan karakter atau membentuk karakter anak itu dimulai sejak prakonsepsi dan prenatal. Banyak pakar bidang moral dan agama yang sehari-hari mengajar tentang kebaikan, tetapi perilakunya tidak sejalan dalam ilmu yang diajarkannya. Sejak kecil, anak-anak diajarkan menghafal tentang bagusnya sikap jujur, berani, kerja keras, kebersihan, dan jahatnya kecurangan. Tapi nilai-nilai kebaikan itu diajarkan dan diujikan sebatas pengetahuan di atas kertas dan dihafal sebagai bahan yang wajib dipelajari. Pendidikan karakter bukanlah sebuah proses menghafal materi soal ujian dan teknik-teknik menjawabnya. Pendidikan karakter memerlukan pembiasaan untuk berbuat baik, pembiasaan untuk berperilaku jujur, malu berbuat curang, malu bersikap malas, malu membiarkan lingkungannya kotor. Karakter tidak terbentuk secara instan, tapi harus dilatih secara serius dan proporsional agar mencapai bentuk dan kekuatan yang ideal. Nilai-nilai karakter bangsa dan budaya lokal yang semuanya akan menjadi kekuatan sendiri bagi peserta didik untuk bekal hidup di kehidupannya. Bukan sekedar output peserta didik yang bernilai kognitif tinggi-tinggi, tetapi outcome dari pembelajaran benar-benar terintegrasi dalam diri seorang peserta didik sehingga ia siap bersaing dengan dunia global. 2. Nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber inti. Sumber dimaksud adalah agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, maka nilai yang terkandung dalam agamanya dijadikan dasar pembentuk karakter bangsa. Pancasila dijadikan sumber karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila adalah dasarnya. Adapun nilai-nilai pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran secara operasional adalah sebagai berikut. 1. Religius, 2. Jujur, 3. Toleransi, 4. Disiplin, 5. Kerja keras, 6. Kreatif, 7. Mandiri, 8. Demokratis, 9. Rasa ingin tahu, 10. Semangat kebangsaan, 11. Cinta tanah air, 12. Menghargai prestasi, 13. Bersahabat atau komunikatif, 14. Cinta damai, 15. Gemar membaca, 16. Peduli lingkungan, 17. Peduli sosial, 18. Tanggung jawab. Yang ketiga yaitu implementasi pendidikan karakter. Menurut Endar Sulistyawati, implementasi pendidikan karakter di sekolah dikembangkan melalui pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri siswa. Manakala pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Yang keempat adalah implementasi nilai karakter dalam pembelajaran di kelas. Prinsip penerapan pendidikan karakter terbagi kepada dua. Yang pertama, nilai-nilai karakter tidaklah diajarkan tetapi diterapkan. Dan yang kedua adalah proses pendidikan dilakukan secara aktif dan menyenangkan. Dalam poin yang pertama, guru dapat menggunakan materi pelajaran sebagai bahan atau media
untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Oleh karena itu, guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Manakala dalam poin yang kedua, proses pendidikan nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan siswa dan bukannya guru. Guru hanya menerapkan prinsip Put Buri Handayani dalam setiap perilaku yang ditunjukkan siswa. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menyenangkan, bahagia, fun, dan tidak diskriminatif. Yang kelima, pendekatan pembelajaran pendidikan karakter di kelas. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Maksud dari pendekatan ini adalah guru mampu mengaitkan materi yang disampaikan dengan situasi dunia nyata, sehingga peserta didik mampu untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini melibatkan 7 komponen utama pembelajaran, yaitu yang pertama, constructivism, kedua, questioning, ketiga, inquiry, keempat, learning community, kelima, modeling, keenam, reflection, dan yang terakhir, authentic assessment. Pembelajaran ini juga mencangkup beberapa strategi, yaitu A. Pembelajaran berbasis masalah, B. Pembelajaran kooperatif, C. Pembelajaran berbasis proyek, D. Pembelajaran pelayanan, dan E. Pembelajaran berbasis kerja. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan multiple inteligensi. Pendekatan ini digunakan dengan memanfaatkan jenis-jenis kecerdasan peserta didik. Strategi dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, strategi diskusi. Kedua, strategi action research. Ketiga, strategi klasifikasi. Keempat, strategi analogi. Kelima, strategi identifikasi. Keenam, strategi sosiodrama. Ketujuh, strategi penokohan. Kedelapan, strategi flashcard. Kesembilan, strategi gambar visual. Ke-10, strategi papan permainan. Ke-11, strategi wayang. Ke-12, strategi applied learning. Ke-13, strategi movie learning. Ke-14, strategi environment learning. Dan yang terakhir, strategi service learning. 6. Implementasi nilai karakter dalam kegiatan pembinaan siswa. Pembinaan karakter melalui kegiatan kesiswaan tentunya menyesuaikan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan penghijauan tahanan visi dan misi satuan pendidikan tertentu. Dapat juga dilakukan pengembangan kegiatan kesiswaan dengan menyesuaikan kebutuhan situasi, kondisi, dan kebutuhan global maupun daerah. Bentuk-bentuk kegiatan pembinaan kesiswaan mengarah kepada A. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia. C. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. D. Prestasi akademik, seni, olahraga sesuai minat dan bakat. E. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi dalam konteks masyarakat plural. F. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. G. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terverifikasi. H. Sastra dan budaya. I. Teknologi informasi dan komunikasi. 7. Prosedur penilaian pengembangan nilai karakter di sekolah. Dalam rangka mengetahui keberhasilan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa di sekolah, diperlukan penilaian dengan menyusun indikator sebagai suatu tolak ukur. Adapun jenis indikator yang dikembangkan ada 2, yaitu indikator untuk sekolah dan kelas. Yang kedua, indikator untuk mata pelajaran yang difokuskan pada pembentukan nilai siswa sebagai individu. A. Prosedur penilaian pada tingkat mata pelajaran. Penilaian terlaksananya penanaman karakter pada diri peserta didik di setiap mata pelajaran dapat dilakukan dengan menentukan indikator karakter yang ingin dibentuk dalam setiap mata pelajaran. Kemudian dilakukan cara penilaiannya yang tepat dalam hal ini adalah dengan teknik pengamatan, unjuk kerja, penugasan individual dan kelompok, dan penilaian antar teman. B. Prosedur penilaian pada satuan tingkat pendidikan. Penilaian terhadap pelaksanaan dan internalisasi nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik dapat dilakukan pada tingkat satuan pendidikan. Tentunya hal ini ditentukan oleh pemangku kebijakan suatu pendidikan tersebut dan diturunkan dari visi dan misinya. Pemantauan pembiasaan karakter oleh peserta didik dan pendidik dalam kehidupan akademik di sekolah merupakan salah satu bentuk penilaian di tingkat satuan pendidikan.
Dengan memperhatikan perubahan karakter pada umumnya, pemangku kebijakan sudah dapat mengambil analisis untuk diputuskan terlaksana tidaknya pembentukan karakter tersebut dalam diri pendidik dan peserta didik. Guru adalah kunci utama kebahagiaan bangsa. Guru adalah ujung tombak proses pendidikan. Tidak mungkin bangsa Indonesia bisa membuat konversi tingkat melek hurufnya dari 5% menjadi 92%. Tanpa guru, tidak mungkin program pendirian sekolah dan universitas dapat berhasil. Tanpa guru, tidak mungkin akan terwujud generasi berkualitas. Pendidikan berkualitas akan terwujud jika pelaku pendidikannya berkualitas. Guru yang berkualitas adalah kuncinya. Mestinya, guru menguasai dua konsep dasar, yaitu pengajaran dan kepemimpinan. Guru harus kreatif dan selalu mengupdate mindsetnya setiap saat, karena setiap saat ada perubahan. Demikian pula situasi dan kondisi yang berbeda, tentunya menuntut seorang guru untuk lebih kreatif dan inovatif. Guru harus mengembangkan dirinya secara mandiri, bukan karena hanya tuntutan desakan dari pihak-pihak luar semisal pemerintah, sekolahnya di mana ia mengajar. Tetapi, mengembangkan diri adalah kebutuhan mendasar seorang guru. Belajar mandiri adalah perwujudan dari harkat dan martabat seorang guru yang tinggi di tengah masyarakat. Guru harus menjadi dirinya sendiri untuk mengabdi pada pendidikan negeri ini.